Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Tujuan kita ketemu sebelum praktek ngajar ini adalah nanti sebelum supervisi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini kita kegiatan kita adalah namanya praobservasi. Saya sebelum mengobservasi Ibu di kelas nanti praktek mengajarnya seperti apa, saya akan bertanya tentang beberapa hal yang terkait persiapan Ibu dalam mengajar nanti. Baik, yang pertama Ibu itu jadwal mengajarnya di kelas berapa ya Bu? Saya ngambil di kelas 8. 8 apa Bu? Saya rencana di kelas 8G Pak. 8G ya? Iya. Kemudian di jam berapa nanti kita bisa masuk kelas? Sekitar jam 10 lewat 10 Pak. Oh, setelah istirahat pertama ya? Iya. Baik. Terus kemudian Bu Hani nanti kira-kira akan menyampaikan tentang materi apa? Saya akan menyampaikan materi tentang perilaku toleransi Pak. Oh, perilaku toleransi. Ya. Oh, ini BK ya? Iya, di BK. Oh, baik. Terus tujuan pembelajaran Ibu apa nanti? Nah, di tujuan pembelajaran saya ini ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari kasus intoleran. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan penyebab perilaku intoleran. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari perilaku intoleran itu Pak. Oh, ada 3 tujuan pembelajaran ya? Luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan Ibu dari tujuan pembelajaran itu nanti? Yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu tentang bagaimana siswa itu dapat mengembangkan perilaku toleransi dengan mempertimbangkan perbedaan Pak. Perbedaan minat dari siswa itu sendiri, akan pengaturan waktu, kegiatan dan yang akan mereka minati. Kemudian mengidentifikasi kira-kira anak-anak ini paham nggak sih seperti apa perilaku toleran dan intoleran di dalam kelas maupun di sekolah. Mengingat di sekolah kita ini adanya perbedaan berbagai macam suku Pak ya. Ada dari suku Jawa, kemudian Dayak, Kutai, Banjar, itu banyak. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap siswa sehingga siswa dapat mampu membedakan itu toleransi seperti apa, kemudian yang intoleransi seperti apa, yang boleh dilakukan seperti apa, yang nggak boleh dilakukan seperti apa, seperti itu. Baik, luar biasa penjabaran Ibu. Mudah-mudahan nanti di kelas bisa kita laksanakan bersama ya Bu ya. Baik, untuk terakhir Bu, strategi pembelajaran apa? Atau mungkin menggunakan pendekatan apa? Strategi apa ya? Kalau pendekatan yang akan saya lakukan adalah saya dengan melakukan bimbingan klasikal Pak ya, artinya di dalam kelas saya memberikan pemaparan materi, menyampaikan tujuan, kemudian memaparkan materi. Selanjutnya saya memberikan anak-anak itu tayangan video Pak, tayangan video yang tentang perilaku toleransi dan intoleransi seperti itu. Selanjutnya anak diminta untuk mengidentifikasi melalui diskusi kelompok. Nah, di sini saya menggunakan cooperative learning, pendekatan cooperative learning dan graphic organizer Pak. Jadi di dalam penugasan itu saya membagi kelas itu menjadi 5 kelompok. Nah, dari 5 kelompok itu anak saya berikan penugasan dengan menggunakan think pair share. Kemudian pertanyaan itu saya kasih apa itu definisi perilaku toleran dan intoleran. Kemudian anak boleh membuka gadgetnya, mereka mencari definisi, menuliskan di situ, kemudian menyampaikan materinya melalui presentasi seperti itu. Dan GO-nya saya juga menggunakan graphic organizer juga dengan menggunakan teknik diskusi yang diikutin oleh kelompok masing-masing kelompok itu. Kemudian mereka menyampaikan materi masing-masing kelompok sehingga anak-anak itu tertantang, terlatih untuk berdiskusi gitu Pak, berani berbicara di depan umum seperti itu. Baik, luar biasa penjabarannya Bu Hani. Kayaknya sudah Pak. Siap ini Bu Hani ya. Insya Allah siap. Selanjutnya ini pertanyaan sudah cukup. Nanti kita lanjut di dalam kelas. Saya akan melakukan observasi. Mohon izin nanti saya juga akan melakukan perekaman video. Siap. Nanti Bu
Bu Ani silahkan mengajar seperti yang Ibu Ani persiapkan. Mudah-mudahan nanti lancar dan bisa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa semuanya tersampaikan dan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ani. Kita lanjut ke kelas. Kita akhiri dulu di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Ya, baik. Masih pada puasa? Masih. Ada yang sudah lobong-lobong atau bolong-bolong? Iya. Sudah berapa tahun? Oh, tidak. Sudah berapa hari? Sudah 8. Berarti sudah mau selesai ya? Oh, baru halangan? Kita kemana lagi? Sudah berproduksinya subur, ya? Yang jawab sudah ada yang berubah-ubah? Hah? Sama sekali tidak puasa? Oke, baik. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 April, ya, April Mop ya? Tanggal 4 April kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Ada materi, kemudian ada penugasan dan lain sebagainya nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pagi belajar apa nak? PJOK. Ke lapangan nggak kalau belajar ke lapangan? Oh, puasa. Jadi di kelas aja. Ngapain di kelas? Sudah ketebak. Rizky mana Rizky? Oke, Rasitul. Oh iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada intermezzo sedikit ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sudah agak tegang-tegang mungkin setelah komunitas HP miring ya. Pagi tadi dari pagi sampai agak siang ini kita hidup di komunitas HP miring ya. Boleh nggak sedikit kalau semisal kita merefresh otak kita terlebih dahulu? Sebentar aja. Oke, sekarang Bunda minta maju ke depan, berbaris menjadi 3 barisan. Boleh ya? Boleh dong. Ayo silakan. Hitungan ketiga sudah ada di depan. 1. 3 baris. 2. Udah? Maju ke sini dikit, gak apa-apa, jangan berkajal di tengah-tengah. Boleh, silakan maju lagi, maju. Udah? Stop, jangan nabrak saya. Oke? Sudah sesuai dengan porsinya belum? Yang seimbang dong? Yang seimbang? Oke, kalau sudah, baris yang paling depan menemui saya di pojok. Menemui saya di sini. Pakai helm ya, Bu? Nggak usah pakai helm. Ayo sini berkoordinasi.
Kalau pas kita kalah, Apa kita kalah? aku nggak ada bilang dia. Oke. Sampai di depan. Sudah? Tolong perhatikan ke depan, fokus ke depan, ya. Tugas kalian di sini memperagakan, menyampaikan informasi sampai ke belakang, ya. Menyampaikan informasi sampai ke belakang hanya dengan menggunakan bahasa tubuh atau gerakan. Tidak boleh ada suara. Paham ya? Tidak boleh ada suara. Sudah, diam. Yang di depan diam. Itu rahasia. Ya. Sekiranya nanti nyampe paling ujung di belakang, saya mau tahu kira-kira jawabannya apa. Ya? Bisa dimulai? Tolong perhatikan yang belakang. Bisa dimulai ya? Biar kalian gak main game terus. Ya? Sekali-kali otak dipakai untuk mengingat. Ya? Baik. Saya hitung. Ayo lo. Hanya pakai gerakan. Nggak pakai suara. Nggak pakai suara. Paham ya? Saya hitung. 1, 2, 3. Nggak pakai suara. Berenang. Apa? Gini kan? Apa sih? Bot. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Ada dia. Yang belakang tak boleh ngintip. Tidak ada suara. Yang sportif. Oke, diam yang sudah selesai diam. Dari. Oke, Saya dulu lah. iya iya. Ayo, kalah aku berenang. Udah. Pasti ada yang bocorkan itu. Oke, yang paling belakang maju ke depan. Lari yang belakang.
nanti akan ada banyak energizer ketika saya nanti masuk kelas lagi, akan saya berikan energizer untuk memberikan motivasi buat kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, kita kembali ke materi ya. Setelah tadi sedikit agak tegang, apa sih yang dirasakan tadi? Hah? Biasa aja. Ada yang merasa apa sih yang diomongin Bunda tadi di pojokan itu bertiga itu ada nggak? Nggak ya? Terus nyampainya ke belakang, yang saya lihat di bangsa pertama ketika itu tahu pesawat, ada yang pakai suara. Iya nggak? Padahal itu kalian sudah membocorkan secara nggak langsung. Sementara instruksi saya adalah hanya menggunakan gerakan bahasa tubuh tanpa ada suara. Terus yang memancing ikan tadi, saya tidak itu. Ya, terus saya menentang itu. Padahal sebetulnya itu nggak boleh di rahasia nggak boleh dibocorkan ke orang yang lain sebelum ada instruksi iya. Ya kan? Oke, hal tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya. Kita di sini akan belajar mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Di kelas ini pada punya teman dekat nggak? Teman dekat. Dekat banget. Sampai ke belakang. Oke. Baik. Kelompok satu mana kelompok satu? Dua di mana? Oh, cuma 3 orang nak? Ya, tamu yang mengerikan. Pasukan berani mati. Kelompok berapa? 3, 4. Di sini Bu. 5 Bu. Oh ya. Oh, jadi begini. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan etika bergaul dengan teman sebaya, saya akan sedikit meminta kalian untuk berpikir, ya. Berpikir bagaimana? Saya minta kalau kertas itu di kelompok dibagi dilipat menjadi 4, ya. Kertas itu dilipat menjadi 4 seperti ini. Ya. Silakan siapkan pulpen kalian untuk berdiskusi dan gadget kalian. Boleh pakai HP Bu, pembelajaran BK boleh. Ya. Tapi HP-nya nggak dimerengin ya. Tetap tegak berdiri ya. HP miring sita nanti. Oke, sudah? Jika sudah selesai, tolong dibuat gambar seperti ini. Dibagi 4, dikasih garis. Ya, di tengah-tengah dikasih lingkaran, boleh kotak, boleh oval, boleh suka-suka kalian lah. Ya. Udah digambar dulu. Digambar terlebih dahulu. Oke, sudah belum? Nanti kertas itu dikumpulkan ya. Sudah, kelompok ini sudah? Sudah. Jika sudah selesai, tolong yang di tengah ini kata kuncinya adalah etika bergaul. Etika bergaul. Yang tengah ditulis etika bergaul. Kelompok ini sudah?
Jadi bagi dua kelas. Sudah? Jika sudah selesai, di kotak yang pertama di sini adalah definisi atau pengertian. Definisi atau pengertian atau makna atau arti dan lain sebagainya, silakan. Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik. Sini. Ya, di kotak kedua ciri-ciri atau karakteristik. Kotak ketiga di sini adalah contoh. Contoh etika bergaul itu seperti apa sih? Ya. Kemudian yang di samping sini adalah bukan contoh. Yang bukan contoh. Yang di sini contoh, yang di sini bukan contoh. Sudah benar? Semua? Baik. Oke, sudah. Mau ke sini? Sudah? Oke, sudah? Sudah? Oke. Kotak pertama itu pengertian, kemudian ciri-ciri, contoh dan bukan contoh. Sudah? Sudah semua ya? Baik. Sekarang tugas kalian adalah mencari informasi tersebut dari keempat kotak ini. Silakan, ya. Diisinya di bawah. Definisi apa itu etika bergaul? Silakan di sini, paling bawah sini di kotak sini. Kemudian karakteristiknya apa? Kemudian contohnya seperti apa? Ya, bukan contohnya yang baik seperti apa? Gimana? Di sini diisi pengertian, ya. Kemudian ciri-cirinya, kemudian contoh dan bukan contoh. Kalian boleh bebas mencari referensi, boleh dari buku maupun dari gadget, tapi lebih gampang dari gadget. Mana? Selesai. Iya. Oke. Contohnya boleh lebih dari satu ya. Udah? Ya. Yang bukan contoh baik. Kalau yang ini contoh yang baik seperti apa, yang tak baik itu seperti apa, kayak gitu ya. Silakan cari di kalian. Dari apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang etika bergaul dalam budaya. Nah, sebelumnya pengertian. Suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, berikutnya adalah tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain, selalu bersikap tolong menolong dan ramah kepada teman, tidak menyepelekan teman dan bersifat protektif atau menjadi pelindung. Nah, contoh negatifnya adalah nomor 1, membuli teman, nomor 2, mempermainkan teman dan membeda-bedakan teman, dan yang terakhir adalah menolak ras, suku, dan agama terhadap teman. Oke, kita terus. Selanjutnya next kelompok 2. Mana kelompok 2? Tidak usah ada yang berbicara selain yang maju ke depan. Silakan. Definisi yang bernilai memberikan pedoman agar masyarakat itu dengan baik bersikap sopan dan ramah, lalu menjaga teman lain. Terima kasih dan menghargai perbedaan. Tidak egois, sopan, toleransi, bersama dan tolong-tolong. Menjadi teman, orang lain, bergosip, berkata-kata, menurut orang tidak teman. Oke, sip. Terima kasih. Silakan bilang terus. Next kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 silakan maju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama dan Harana Adelia, Edi Pratama, Muhammad Farid Alevi, Muhammad Afal Abdullah, dan saya sendiri Laura Hardian. Etika bergaul. Definisi etika adalah suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Karakteristik 1. Selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. 2. Selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman. 3. Tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif. Contoh 1. Saling menghormati. 2. Saling menghargai. 3. Saling mau mengerti. 4. Saling membantu. 5. Saling percaya. Yang bukan contoh adalah 1. Terlalu menyepelekan teman. 2. Tidak mau mengerti dan menghargai teman. 3. Melakukan hal yang tak sewajarnya. 4. Tidak menghormati satu sama lain. Sekian dari kelompok 3. Tadi sudah membuat sebuah catatan ya. Artinya di sini kalian sudah bisa memahami paling tidak sekilas tentang etika bergaul. Ya, sudah tahu apa definisinya etika bergaul? Masing-masing kelompok sudah tahu? Oke, mohon perhatiannya ke depan. Ayo kami. Baik, kita lanjutkan. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya etika bergaul itu dimanapun kita berada. Ya enggak? Karena kita adalah makhluk sosial dan kita butuh orang lain. Tentu di situ kita harus saling menghargai. Apa itu pergaulan? Pergaulan remaja adalah kontrak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga memberikan pengaruh yang negatif. Halo? Oke. Pengaruh negatif itu maksudnya, kalau perhatikan ke depan, bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja dalam menjaga hubungan pertemanan. Terdapat banyak kejadian atau permasalahan yang muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Ini tidak lepas
BK itu, Bun, saya bermasalah dengan ini, Bun, saya klien, Bun, tiba-tiba datang berapa orang, udah di situ dia habis gedebuk, ya. Kliennya sama siapa? Enggak juga sama guru klien, tapi sama teman sebaya, ya. Entah itu rebutan cewek, entah itu rebutan efek, ya. Apa lagi? Rebutan apa lagi? Ya, duit, utang piutang. Ya, cewek ya. Oke. Jadi dalam menjaga hubungan pertemanan terdapat banyak kejadian atau permasalahan. Halo. Halo. Bahkan hal tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Untuk itu perlu cara bagaimana dapat meraih ya hubungan pergaulan secara harmonis antar teman sebaya. Halo. Eyes on me. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita coba melihat tayangan video di depan ya. Ada yang suka nonton nggak? Nah, dari tayangan video itu, kalian bisa bayangin nggak ketika berteman itu seharusnya itu seperti apa sih berteman itu yang baik? Seperti itu ya, yang baik. Oke, kita lihat. Boleh nggak kalau misalkan hidupnya selalu individualis? Nggak boleh. Boleh ya, kamu sendirian main HP gitu ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kira-kira main HP itu HP-nya nyebut Tuhan atau nonton yang lain? Misalnya error. Oke. Nah, jadi kalau udah jelasin aja ya. Ketika kita ada di dalam satu circle pertemanan, ya. Kalau orang bilang ketika berteman itu harusnya ngomongin orang lain, boleh nggak? Tapi tidak terlepas dari itu ya. Biasanya kalau cewek sama cewek
Jelas ya. Terus ngomongin teman sesama cewek nggak? Satu lagi. Kalau lagi kumpul bisa jadi ngomongin guru. Bisa jadi ngomongin guru. Apaan sih orang ini kok sadis betul? Apaan sih guru ini? So asik. Ada kayak gitu. Ada pasti ya. Tapi nggak masalah. Kalau guru ngomongin itu bagus. Padahal apa sih salahnya guru? Iya nggak? Bukannya guru itu memberikan tanpa diminta, kalian diberikan, tapi bukan duit ya. Kalian diminta ilmu pun kalian bertanya dikasih. Ya. Terus udah nih jalan di lapangan. Ya. Jalan nih nemuin Pak Arif kemarin di lapangan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Swing, 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 swing. Guru digituin. Udah, swing, swing, kayak gitu. Boleh nggak? Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang perlu kalian ketahui untuk dijadikan evaluasi mana yang boleh, mana yang enggak. Ya. Termasuk seperti yang di tayangan video ini. Ya, duduk bersama teman-temannya tapi ngomongin orang lain. Kemudian duduk sendirian tapi yang ditonton apa? Ya seperti itu ya. Yang penting yang sensor itu. Boleh nggak? Iya, oke. Ini video udah nih, nggak ada suaranya. Kita lanjutkan aja di slide ya. Oke, tadi kalian sudah menjelaskan tentang etika pergaulan melalui diagram prior tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia. Tolong perhatikan ke depan. Apa itu? Kebutuhannya yaitu kebutuhan sosial seperti kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan ketertarikan atau persaudaraan, cinta kasih. Sudah merasakan cinta kasih belum? Sudah. Cinta kasih orang tua, cinta kasih teman, cinta kasih ada. Oke, saling tunjuk ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman. Enak nggak kalau semisal di hidup itu kita merasa terancam? Kenapa? Merasa terancam ya? Nggak enak. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan akan kebebasan. Siapa yang tidak kepingin bebas? Banyak aturan enak nggak? Enak. Enak yang bebas. Kalau bebas-bebas banget. Dampaknya seperti apa? Buruk ya. Oke, maka perlu ada sebuah aturan. Kita contohnya aturan beragama. Halo, eyes on me. Baik. Jadi kebutuhan misalkan kita ada norma di sini yang norma agama itu menjadi sebuah peraturan bagi kita, ya. Kita tidak boleh misalkan melakukan perbuatan apa? Zina, itu tidak boleh ya. Ada di agama ya. Kita tahu dampaknya. Apa tadi itu? Oh gitu. Udah, skip. Lanjut, yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Siapa sih yang tidak merasa pengen dihargai? Kamu tuh ya nggak menghargai aku lagi. Kamu yang harusnya gitu. Kamu nggak mau ngerti aku. Aku sudah banyak berkorban. Ada
Oke. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini menambah rasa pertemanan. Semakin banyak teman itu semakin banyak apa? Semakin banyak teman semakin merasa banyak apa? Bisa dapat rezeki banyak, ya kan, dapat informasi banyak, apa lagi? Banyak temannya banyak apa? Banyak mendapatkan wawasan, ya kan? Oke. Selanjutnya, tolong menolong. Kalau kita banyak teman, kita tersesat dimanapun kita bisa mendapatkan apa? Bantuan. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Ada nggak yang badannya agak besar di sini? Merasa nggak pede, Bu? Kenapa saya harus pakai masker terus? Padahal corona sudah nggak ada. Hah? Ada yang suka pakai masker terus? Banyak. Oke. Nggak apa-apa, kita hargai. Siapa tahu rasa kepercayaan dirinya ketika sudah lepas masker itu berkurang. Tapi kalau pakai masker semakin kelihatan percaya diri. Bisa jadi seperti itu. Kita tetap positif. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada 10 langkah menjalin persahabatan. Apa itu? Pernah main kayak gini nggak dengan teman? Karena mainnya efek ya situ ya. Jadi nggak pernah kayak gini kita teman ya. Oh, efek atau efek? Oke. Selanjutnya, pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Ya, tolong perhatikan. Halo. Jadi boleh nggak kalau berteman itu kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dari teman kita? Iya, benar. Boleh nggak manfaatin teman? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Oke. Jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian kamu bukan sahabat sejati. Kemudian hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Ya. Jangan merasa kalian berteman ini apa ya? Nanti aku dapatnya kalau menang dia kaya, dia dapatnya apa namanya? Aku kasih sesuatu seperti itu apa? Oke. Selanjutnya, memberikan dorongan, saling mensupport antar teman, jangan menjatuhkan. Pernah ketemu nggak di kehidupan kita di semasa ini ada teman saling menjatuhkan? Pernah nggak? Rasanya seperti apa? Hah? Oh ya, saya kemarin melihat ya, ada stiker dikirim ke saya, itu satu chat, ada chat guru ngirim stiker ke saya. Siapa suruh sekolah di ada logonya SMP 1. Siapa suruh sekolah di sini? Pasti yang buat di sekolah ini. Siapa? Anak sini atau anak luar? Namanya. Iya, baru isi pemuda kemarin. Jadi siapa suruh sekolah di SMP 1? Ternyata indikatornya apa saya telusuri? 1, banyak tugas. 2, temannya gak asik. Lingkungannya. Terus begini nih yang jadi fenomena dan menyenangkan itu ya di dunia bunda itu gini. Sekolah di SMP 1 itu persaingannya ketat.
Sementara satu orang itu merasa minder. Karena HP-nya itu HP dikasih bekas kakeknya. Dan itu menyalahkan sistem yang ada di sekolah. Boleh nggak kayak gitu? Ya, nggak bisa seperti itu. Harusnya dia diberikan apa? Diberikan dorongan agar supaya dia kembali lagi. Harusnya di sini tidak seperti itu. Ya. Oke, berpesan. Ya enggak? Endingnya nih, biasanya kalau sudah bermasalah masuk ke ruang BK, ya kan? Tujuan akhirnya saya selalu minta tolong diselesaikan ini secara baik-baik. Ya. Di akhir kalimat selalu ada inisiatif dari kalian untuk mengatakan kita saling memaafkan aja. Ya. Ada nggak yang pernah masuk ke BK? Selain ibu-ibu, terus makan, ya merasakan itu, perasaannya gimana setelah makan? Dingin dulu, lebih fresh. Sudah plong ya, sudah nggak ada lagi tegangan ya. Walaupun pada saat prosesnya itu sudah sedikit emosi juga ya. Oke, baik. Selanjutnya, satu, jangan pernah meninggalkan sahabat. Sahabat itu harus dijaga. Kira-kira kalau kita ketemu yang seperti ini akan biarkan nggak? Baik aja ya. Jangan biarkan sendiri setelah melakukan kesalahan, kesabaran dan hubungan berubah. Tetap bersama-sama ya nak ya, yang tadi sudah pernah masuk ke BK, keluar dari BK sudah baik-baik lagi ya, tidak ada lagi dendam di antara kita ya. Ada yang bersahabat dengan guru? Ada? Banyak bersahabat dengan guru? Menjalin hubungan relasi yang baik dengan guru ada? Jangan membangun sekat dengan guru ya. Guru butuh murid, murid butuh guru. Oke. Siapa ini? Siapa ini? Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu, bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Jadi kalau sudah kita punya teman dekat nih, kalau bisa jangan terlalu mengontrol. Kamu di mana, ngapain, berbuat apa, terus sama siapa, sudah makan belum, nah, itu terlalu posesif ya. Biarkan seperti biasa aja. Oke, dalam teman selalu ada di saat senang maupun susah. Ya, jangan ketika teman itu sudah jatuh, susah, baru kita tinggalkan. Ya, sama aja yang manfaatin. Ya, contohnya mereka berdua nih, sama kayak gini ya kan. Dia kan sepertimu, ya kan. Oke, menerima apa adanya sahabatmu, jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Ya. Namanya ada dua kepala, tentu ada dua pemikiran yang berbeda. Jangan menuntut orang itu untuk selalu bersama-sama dengan pemikiran dengan kita. Kita harus menghargai perbedaan itu. Ya. Saya film apa? Oke. Sahabat sejati itu pemegang amanah, rahasia,
dengan si A dengan si C. Ada buktinya nggak? Buktinya ini pun ditunjukkan. Apa itu? Dia ketemuan di luar tuh begini. Boleh saja, tapi hari ini ketika kalah dengan orang-orang yang memang ada kompeten di bidangnya taksi, itu dengan catatan untuk mengurangi tingkah laku teman kita yang tidak benar. Tapi tidak itu dipublish keluar. Contoh, anak SMP 1 menceritakan aib-aib SMP 1 ke SMP 5, ke SMP 2, SMP 22, boleh nggak? Sampai 10. Dan mohon maaf, yang terakhir saya tangani kemarin berkaitan dengan supporter. Ada siapa yang berkaitan dengan supporter kemarin? Apa? BBL? Apa? Basket itu kemarin? Supporter itu yang ternyata yang dilibatkan apa? Dari SMP mana aja kemarin? 10. Mana lagi? 22 ya? Ya, itu ada satu cerita di SMP 1 ternyata cerita ke SMP 10. Boleh nggak kayak gitu? Sudahlah, kita selesaikan di rumah tangga kita aja, di sekolah ini aja. Nggak perlu sampai terpublish keluar. Ya? Nggak usah pakai inisial. Oke. Yang terakhir, jangan pernah membiarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena beda persepsi. Ya. Jangan sampai dilakukan hal ini. Hanya salah paham menghancurkan, merontokkan dunia. Ulang ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sedikit ada tugas lagi kalau dikerjakan di balik kertas yang tadi ada nggak masih? Ada nggak? Oke, kalau ada kertas tadi mohon dibaliknya digambar huruf Y. Ini namanya diagram Y chart. Baliknya sudah ada. Digambar wajar nggak ya? Huruf Y. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada silakan digambar huruf Y. Huruf Y seperti ini. Kalau perhatikan di huruf Y itu ada namanya gambar di sini, gambar yang Y pertama. Kalau pertama itu gambar mata. Lihat. Kemudian di sampingnya gambar volume suara. Ini artinya apa? Mendengar. Kemudian di sini ada gambarnya. Belum, hati. Artinya apa? Merasa. Silakan dibuat garis segede ini. Ya, oke. Sudah? Sudah semua? Langsung digambar seperti aja, nak. Ya. Ini yang pertama itu melihat. Kemudian mendengar dan merasa. Oke, sudah? Kelompok sudah? Kalau sudah selesai, kalau melihat iPhone. Baik, kalau sudah selesai tugas kalian adalah di sini kalian telah ada melihat, kemudian mendengar, kemudian merasakan. Tugas kalian adalah setelah kalian melihat atau mencermati materi yang saya sampaikan, apa yang kalian rasakan? Kemudian kalian ceritakan di kolom yang di atas.
Kemudian yang terdengar, kira-kira yang terdengar seperti apa sih tentang pergaulan ketika pergaulan itu? Baiknya seperti apa? Yang dirasakan, kira-kira kalian merasakan apa? Setelah tahu materi tentang etika bergaul, kalian merasakan apa? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Sudah dari sekarang, silakan dimulai. Sudah? Silakan digambar dulu, rupiahnya dulu. Sudah semua? Hai Somi. Silakan disimpan dulu apanya. Nasi bungkus Rizky. Simpan dulu. Nasi bungkus yang mana dong? Rizky ya. Rizky itu teman baik dengan saya. Ya kan? Enggak, tidak kakak baik. Nasi kalau Rizky itu baik, teman baik ya. Nasi kalau mana nasi doang. Oke, sudah aman kan sekarang? Sudah bisa tidur? Sudah Rizky? Sudah bisa tidur? Jam berapa tidurnya sekarang? Jam 10. Yakin? Ya. Ada yang dari mama bukan kesayangan? Oke.
Untuk ketua kelas silakan kembali dipimpin berdoa. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sudah memberikan apresiasi buat pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan baik dan kalian semua bisa diberikan pelajaran. Jangan lupa pesan saya, setidaknya minimalisirlah komunitas HP miring itu. Ya, tahu kan HP miring apa? Ya, tidak HP-nya dipendakkan lah sedikit ya. Termasuk pemikiran kalian sedikit dipendakkan lagi. Oke, anak-anakku semua terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hani, alhamdulillah kita sudah selesai praktek mengajarnya. Saya lihat tadi juga sudah sangat baik dan semuanya sudah istilahnya itu disampaikan sesuai dengan RPP yang Ibu Hani buat. Nah sekarang ada beberapa catatan-catatan refleksi yang mungkin Bu Hani juga perlu dicatat tentunya. Sebelum itu, setelah kita belajar praktek mengajar di kelas, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Hani. Yang pertama, apa yang Bu Hani rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajarannya? Oke, baik, terima kasih Pak Muhib. Perasaan saya senang, lega, dan mendapatkan hal yang baru di dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu RPP berdiferensiasi dan yang memuat PSE. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bu Hani. Apa kemudian yang menjadi hambatan atau kendala Ibu Hani selama proses pembelajaran tadi? Oke, yang menjadi kendala adalah dalam mengkondisikan siswa, Pak. Karena pada saat kegiatan diskusi kelompok, ketika ada kelompok yang selesai terlebih dahulu, mereka bicara sendiri, Pak. Kemudian sedangkan yang belum selesai, mereka masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugasnya, Pak. Seperti itu. Tapi bisa diatasi ya Bu Hani ya? Alhamdulillah bisa, Bapak. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menurut Ibu Hani sudah puas atau sudah berhasil dalam pembelajaran tadi? Aduh, yang saya rasakan sih Pak dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, yaitu pembelajaran yang mengalir begitu saja Pak. Anak-anak juga antusias, senang, serta bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi bersama. Mungkin menurut mereka itu sesuatu hal yang baru, seperti itu Pak. Baik. Kemudian apa hal positif yang sudah Ibu Hani lakukan selama proses pembelajaran? Oke, dengan adanya media video pembelajaran, anak lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti sesi pembelajaran, Pak. Lebih memanfaatkan media-media pembelajaran ya Bu Hani? Benar sekali. Baik, berikutnya apa yang akan Ibu Hani tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, rencananya sih yang akan saya lakukan itu adalah mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik Pak, dan berpihak kepada siswa dengan pola KSE yang berdiferensiasi itu tadi Pak. Terakhir mungkin Bu Hani, rencana tindak lanjutnya apa setelah kegiatan pembelajaran ini? Rencananya sih saya akan membuat kegiatan-kegiatan yang memang belum terlaksana dengan maksimal sebelumnya Pak. Hal ini tujuan saya adalah agar kedepannya itu dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpihak pada murid Pak. Seperti itu. Luar biasa Bu Hani, mudah-mudahan saya juga ikut mendoakan ya, mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan lagi juga harapan ataupun rencana tindak lanjut Ibu Hani untuk bisa dilaksanakan dan menjadi guru yang betul-betul ditunggu anak-anak selalu di kelas. Iya.
Baik. Amin, amin. Mungkin itu saja sesi setelah praktek mengajar kita. Mudah-mudahan Bu Ani terus semangat dalam mengajar, mempraktikkan Insya Allah. ilmunya, dan terus tergerak dan juga bergerak dan juga menggerakkan. Terima kasih Bu Ani, itu saja kita cukup. Terima kasih.